Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita datang kepadanya, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepadamu dan menyerahkan seluruh waktu ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau melimpahi kami dengan hikmat, dengan kekuatan daripadamu, agar kami bisa mengerti akan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan biarlah firman-Mu itu ya Tuhan, boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, boleh terus membangun akan hidup kekristenan kami. Dan biarlah kami boleh menjadi orang percaya yang terus hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah segala tantangan zaman yang sangat kompleks ini. Kami serahkan waktu ini, berkati topang hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, berkati saudara kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-16, saudara. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan membaca, Bapak Ibu menyimak Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara belajar satu tema. Neraka itu bukan untuk menakuti manusia. Neraka itu bukan untuk menakuti manusia. Saudara-saudara yang terkasih, tema atau topik tentang neraka adalah satu topik pembicaraan yang bersifat paradok. Di satu pihak tidak disukai karena bersifat negatif, menakutkan, bahkan mengerikan. Di pihak lain manusia berusaha menyangkal dan menolaknya dengan mengajukan berbagai teori untuk mencoba merasionalisasikan. Misalnya Clark Pinnock. Clark Pinnock adalah seorang teolog dan juga seorang filsuf dari Kanada. Dia tidak setuju dengan adanya neraka sebagai tempat penghukuman yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya maka Clark Pinnock dengan sinis berkata, saudara, bagaimana mungkin Allah yang telah memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, mati untuk dosa-dosa kita. Kemudian dia menciptakan satu tempat yang namanya neraka, tempat yang dahsyat, tempat penghukuman kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, Pinnock tidak setuju dengan neraka sebagai tempat penghukuman yang kekal. Menurut Pinnock, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
neraka itu adalah satu tempat penghukuman yang bersifat sementara. Jadi manusia yang mati dan masuk ke dalam neraka, maka akhirnya manusia itu akan musnah. Dan itu sebabnya maka teori yang berbicara demikian, teori itu disebut dengan teori annihilism. Teori annihilism. Nah, saudara-saudara, Pinok juga Pinok berpandangan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi tidak mungkin Allah yang adalah kasih akan menghukum manusia selama-lamanya, akan menghukum manusia secara kekal di neraka. Karena menurut Pinok, hal itu akan menunjukkan bahwa Allah itu bukan kasih, tetapi sebaliknya, bahwa Allah itu adalah Allah yang kejam. Nah, saudara-saudara, rupanya pandangan yang demikian juga dianut oleh para penganut gereja Advent, atau saudara kita dari gereja Advent. Nah, Bapak Ibu saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan, apa sebenarnya yang diajarkan oleh Alkitab tentang neraka. Nah, dari teks firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini, pada kesempatan ini, maka kita bisa memahami Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama, neraka atau alam maut adalah tempat penderitaan dan kesengsaraan yang bersifat kekal. Neraka atau alam maut adalah tempat penderitaan dan kesengsaraan yang bersifat kekal. Itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26 dalam teks pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Nah, saudara-saudara, tempat penderitaan dan sengsara karena tempat itu dipenuhi dengan api. Ayat yang ke-24, ayat yang ke-24 di dalam bacaan kita, mari kita perhatikan. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanlah aku. Suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi tempat itu penuh dengan nyala api. Kemudian saudara, Injil Markus pasal 9 ayat 44 juga berkata demikian. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Hal yang sama dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi Bapak Ibu saudara, tempat itu adalah tempat yang penuh dengan api, bahkan Alkitab menyebut sebagai lautan api. Nah, saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ketika saya membaca bagian firman Tuhan yang berkata bahwa neraka itu adalah tempat yang penuh dengan api, bagikan lautan api, saya teringat satu ketika secara khusus di tahun 1998, saudara, saya berkesempatan untuk pergi ke Jakarta bersama beberapa rekan, bersama beberapa rekan. Nah, kami naik kapal laut dari Pontianak menuju ke Jakarta, dan dalam perjalanan yang memakan waktu lebih kurang 2 hari 1 malam itu, kami bersama rekan-rekan, kalau malam kami berusaha untuk tidur, dan kalau pagi dan sore kami berusaha untuk berada di dek atas ataupun di samping atau bahkan di anjungan di bagian agak depan. Kami melihat akan lautan yang sangat luas. Kami melihat gelombang-gelombang yang datang, dan ketika kami menyaksikan itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, terbersit dalam pikiran saya, dalam hati saya, seandainya ada orang yang dilempar dari kapal ini ke dalam lautan itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya membayangkan itu sangat mengerikan. Mengapa demikian, saudara? Karena sejauh mata memandang itu semuanya air. Baik ketika kita melihat ke depan, kita melihat ke samping, kita melihat ke belakang, kita melihat kemana-mana, itu semuanya air dengan gelombang yang datang setiap waktu, dan itu betul-betul sangat menakutkan. Jadi jikalau seorang dilemparkan dari atas kapal ke dalam laut, maka tentu dia tidak akan bisa selamat. Dia pasti akan mati, karena
itu lautan luas. Nah saudara, ini adalah gambaran ketika kita berpikir tentang neraka itu penuh dengan api, bahkan itu adalah lautan api. Jadi apa yang saya katakan tadi itu gambaran bagaimana kita bisa memahami jika orang masuk ke dalam neraka, tentu orang itu akan binasa, tentu orang itu akan sangat menderita karena tempat itu adalah tempat yang penuh dengan api dan tentu sangat-sangat panas. Bahkan apalagi dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 44 tadi, bahwa di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya juga tidak akan padam. Jadi ada ulat yang mungkin akan menjadi penyiksa salah satunya, dan sungguh-sungguh itu situasi yang sangat mengerikan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian saya ingin mengatakan kembali bahwa tempat itu adalah tempat penderitaan, tempat kesengsaraan, karena tempat itu adalah tempat di mana manusia berpisah dari Allah. Ada keterpisahan antara manusia dengan Allah. Saudara, 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-9 berkata demikian. Mereka ini akan menjalani hukuman kekal selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Jadi orang yang ada di dalam neraka, maka di sana tidak ada hadirat Tuhan, di sana tidak ada kemuliaan Tuhan, tetapi yang ada adalah kesengsaraan, penyiksaan setiap waktu sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi bahwa itu tempat yang sungguh-sungguh mengerikan bagi kita sekalian. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di bagian yang pertama neraka atau alam maut itu adalah tempat penderitaan dan kesengsaraan yang bersifat kekal, maka yang kedua, neraka sebenarnya itu disediakan oleh Allah untuk iblis dan para malaikatnya, tetapi juga untuk para pendosa. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 25 ayat yang ke-41, dikatakan demikian, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyalalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalalah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi jika orang-orang masuk ke dalam neraka, karena neraka itu disediakan oleh Tuhan untuk iblis dan para malaikatnya, maka para pendosa, orang-orang terkutuk, orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, maka ketika dia masuk ke sana, maka mereka akan kumpul, mereka akan bersama-sama diam di satu tempat yang namanya neraka dengan iblis dan akan mengalami penyiksaan di setiap waktu sampai selama-lamanya, saudara. Nah, kemudian yang ketiga, neraka juga adalah tempat orang-orang yang menyesal tetapi sudah terlambat. Neraka adalah tempat orang-orang yang penuh dengan penyesalan, tetapi penyesalan itu sudah terlambat. Dikatakan di ayat yang kedua 27 sampai 28 dalam pembacaan kita pada kesempatan ini. Di sana dikisahkan bagaimana orang kaya ini di alam maut menyesal, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, dan bahkan mengemis gitu ya. Bahkan menjadi pengemis. Kenapa saya katakan menjadi pengemis? Karena di alam maut atau di neraka itu, kalau di dunia orang kaya tadi adalah orang yang kaya, segalanya dimiliki. Tetapi ketika dia mati, dia masuk neraka, dan kemudian di sana dia datang kepada memandang kepada Bapak Abraham dan meminta supaya Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya dan supaya meneteskan air sedikit ke dalam mulutnya, ke dalam lidahnya, untuk menyejukkan dirinya yang sedang menderita di alam maut, di dalam neraka yang penuh dengan api itu. Tetapi ternyata dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Dan akhirnya saudara, kemudian orang kaya itu mulai berpikir, aku masih punya 5 saudara. Kalau begitu biarlah aku minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus diutus ke rumah ayahku, sehingga saudaraku tidak akan masuk ke dalam tempat penderitaanku ini. Jadi dia berpikir, dia memikirkan sesuatu yang baik tentang saudara-saudaranya, supaya nanti jangan masuk ke tempat di mana dia berada.
yaitu di neraka, tempat penyiksaan, tempat yang penuh dengan kesengsaraan itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa dia lakukan? Ternyata semuanya itu menjadi sia-sia. Apa yang dia pikirkan, apa yang sedang dia upayakan, bahkan apa yang dia minta, semuanya tidak ada jawaban. Inilah yang di bagian sebelumnya saya katakan, neraka itu adalah tempat keterpisahan antara manusia dengan Allah. Jadi di neraka itu tidak ada belas kasihan, di neraka itu tidak ada kasih, di neraka itu tidak ada anugerah Allah, di neraka itu tidak ada kesempatan bahkan, tetapi yang ada adalah penghukuman selama-lamanya di dalam api neraka. Saudara, ini kebenaran yang bisa kita pahami dari firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini. Nah, selanjutnya apa yang kita dapatkan? Berkat apa? Hikmah apa yang kita bisa dapatkan dari perenungan firman Tuhan yang berbicara tentang neraka ini, saudara? Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara melihat beberapa berkat, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari perenungan kita pada kesempatan ini. Yang pertama, kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus harus benar-benar bersyukur dan benar-benar menghargai anugerah keselamatan yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita memiliki jaminan keselamatan. Dan ketika kita menjadi orang Kristen yang memiliki jaminan keselamatan itu, maka mari kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Mari kita menjadi orang Kristen yang betul-betul hidup di dalam kebenaran firman-Nya, dalam kebenaran firman Kristus, supaya akhirnya kita tidak jatuh di dalam dosa, kita tidak terbelenggu oleh dosa, tetapi kita terus hidup di dalam kebenaran yang memuliakan namanya. Saudara-saudara, dosa itu akan selalu membawa akibat. Dosa itu bahkan akan menjadikan kehidupan ini menjadi fatal. Oleh karena itu, setiap orang Kristen jangan sampai main-main dengan masalah dosa. Ketika bicara tentang dosa, saya teringat dengan kisah tentang seorang musafir yang sedang mengadakan perjalanan dengan untanya. Seorang musafir ini satu kali mengadakan perjalanan dan dengan menaiki untanya karena harus melewati padang gurun yang sangat jauh. Karena perjalanan itu sangat jauh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka musafir ini akhirnya terus berjalan dengan untanya itu, dan karena dia tidak menemukan satu tempat untuk singgah dan menginap, maka suatu waktu perjalanan orang ini harus menempuh waktu sore dan akhirnya malam, dan akhirnya mau tak mau maka sang musafir itu kemudian berhenti dan kemudian dia mendirikan sebuah tenda untuk istirahat, untuk tidur malam. Jadi tenda dipasang dan kemudian untanya diikat di bagian luar tenda itu, dan karena malam sudah tiba maka sang musafir pun mulai tidur. Dan ketika tidur di waktu yang terus berjalan agak malam itu, rupanya unta yang ada di luar itu mungkin merasa dingin karena hembusan angin malam di padang gurun itu, dan kemudian unta itu mulai memasukkan mulutnya ke dalam tenda sang tuannya sedikit, ya. Merasa hangat. Setelah itu mulai dimasukkan lagi sedikit, dan akhirnya sampai pada kepalanya masuk semua. Nah, setelah dirasa, mungkin hangat, semakin hangat, maka unta itu lama-lama mulai masukkan lehernya dan terakhir masukkan seluruh badannya, dan tiba-tiba unta itu berdiri. Dan ketika unta itu berdiri, apa yang terjadi, saudara? Maka tenda itu roboh, tenda itu terbongkar, dan bahkan tenda itu terbawa oleh angin. Dan apa yang terjadi? Maka sang musafir pun kehilangan tenda itu, dan kemudian sang musafir pun akhirnya harus menahan dinginnya malam dan bersama dengan untanya karena tendanya sudah rusak, terbongkar, dan bahkan terbawa angin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekecil apapun dosa yang kita pikirkan, ketika kita sudah menjadi percaya kepada Kristus, maka kita harus benar-benar hidup di dalam kebenarannya.
menjauhkan diri dari segala dosa. Karena dosa itu akan membawa efek, akan membawa akibat yang sangat dahsyat bagi kehidupan ini, yaitu penghukuman yang datang daripada Allah. Nah, berkat yang kedua yang harus kita pikirkan adalah hiduplah dalam kasih, sebab kita telah mendapatkan kasih yang dari Allah secara cuma-cuma. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang kaya di dalam perenungan firman Tuhan yang kita baca itu, di mana firman Tuhan mengisahkan di dunia orang kaya ini punya segalanya, tetapi di dunia orang kaya ini tidak peduli dengan sesamanya. Di dunia orang kaya ini bahkan ada seorang pengemis yang mencari makan saja tidak terulur dari tangannya. Dia tidak peduli, dia tidak punya kasih, dan dia tidak memperhatikan, dan dia abaikan saja. Tetapi apa yang terjadi sesudah dikasih Tuhan? Maka karena orang percaya ini tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Kristus, sekalipun dia tahu tentang Bapak Abraham, tapi dia tidak percaya kepada Allah. Maka akhirnya ketika orang kaya ini mati, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Di neraka dia menderita, bukan hanya menderita, tetapi di neraka dia kehilangan segala-galanya dan terus hidup di dalam kesengsaraan kekal selama-lamanya. Jadi seperti tukar nasib, tetapi permasalahannya bukan masalah tukar nasib, tapi permasalahannya adalah orang ini tidak mau percaya kepada Allah dan bahkan tidak mau hidup dalam kebenaran Allah. Seharusnya orang ini punya kesempatan untuk menolong banyak orang, mengasihi orang lain, dan ternyata orang ini menyia-nyiakan kesempatan itu dan tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya untuk percaya kepada Tuhan dan bahkan berbagi kasih satu dengan yang lain. Dan sungguh-sungguh sangat memprihatinkan nasib daripada kehidupan orang ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang merupakan berkat bagi kita dari perenungan firman Tuhan ini adalah, mari kita memberitakan Injil Yesus Kristus dengan serius. Sebab tanpa Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka orang-orang itu akan masuk ke dalam tempat yang namanya neraka. Tanpa percaya kepada Yesus Kristus, maka orang-orang itu akan ada dalam penghukuman kekal selama-lamanya. Saudara, kita masih punya banyak saudara. Mungkinkah itu orang tua kita, mungkinkah itu saudara-saudara kita, mungkinkah itu sahabat-sahabat kita, atau mungkin kita sendiri yang belum percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kematian itu adalah jalan untuk membawa seseorang akan masuk ke dalam surga atau akan masuk ke dalam neraka. Akan masuk dalam surga atau akan masuk dalam neraka. Hari ini di kondisi dunia yang sedang dilanda wabah virus corona, ada banyak orang yang mati. Pertanyaannya, ketika engkau mati, apapun penyebabnya, terpikirkah oleh saudara, kemanakah saudara akan pergi? Apakah saudara akan ke surga atau saudara akan ke neraka? Ketahuilah bahwa tanpa Yesus, maka seorang yang mati itu akan pergi ke neraka. Karena itu, mari kita menjadi orang percaya yang mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita menjadi orang percaya yang serius menyelamatkan saudara kita yang belum percaya, keluarga kita yang belum percaya. Karena ada anugerah yang sangat besar di dalam Yesus Kristus. Saudara, kiranya perenungan firman Tuhan ini akan terus menguatkan kita, akan memberkati kita, dan bahkan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami berterima kasih karena punya kesempatan untuk belajar firman Tuhan yang boleh menerangi hati kami, pikiran kami. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan, agar menjadi kekuatan bagi hidup kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Dan bahkan biarlah firman-Mu itu akan terus mengingatkan kami tentang pengharapan yang kami miliki. Dan kami boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan, sekalipun ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan. Meteraikan, berkati setiap
jemaat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.